Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Revolusi Indonesia. Peristiwa goib, 2 kali siksa neraka dan sekali diangkat ke langit. Menurut saya 3 peristiwa itu semata-mata kemahabesaran Allah untuk mempertunjukkan kebenaran atas peristiwa itu, sekaligus tentu kebenaran atas keberadaannya mengatur segalanya. Saya mau berbagi dari pengalaman itu kepada para ahli dan ulama, dan sangat spesial terutama kepada para awak media. Karena menurut saya apabila ini dikemas oleh para awak media, teman-teman reporter, dan tersebarluaskan ke seluruh pelosok negeri, insya Allah bangsa kita segera berubah menjadi bangsa negara yang bagai surga. Di tahun 88, siksa neraka 88 itu 2 minggu jasad saya kan dijaga oleh teman-teman satu kuliah, tetangga, satu kos, satu pengajian yang memang silih berganti mereka temani siang dan malam. Kalau siang katanya itu 2-3 orang saja, tapi kalau malam bisa 10 belasan orang. Mereka yasini, mereka bacain ayat kursi dan sebagainya. Selama 2 minggu itu menurut mereka itu, dari cerita mereka itu tidak pernah makan, tidak pernah minum. Perilakunya tidak bicara, diam saja. Tapi kalau di malam hari itu menurut cerita-cerita mereka itu seperti setan gentayangan. Bisa meriang, menjerit, teriak, Muhammad itu dipegang, bisa meronta sampai 5 kadang 10 orang yang memegang itu bisa terpelanting. Itu menurut cerita mereka. Nah, begitu mereka menceritakan tentang itu, karena memang saya bilang saya seperti disiksa di neraka. Mereka bilang, oh bukan seperti, tapi memang kamu benar-benar seperti setan gentayangan, ini begini dan seterusnya yang mereka ceritakan. Nah, yang mereka ceritakan itu memang persis seperti itulah kondisi yang saya alami di alam sana. Penyebabnya apa sebenarnya, penyebab terjadi siksa neraka? Nanti di video berikutnya saya akan beberkan. Saya akan fokus ke kejadiannya di kali ini. Kemudian di siksa neraka yang kedua, itu menurut istri saya tidak sampai 2 minggu, tapi seminggu lebih. Perilaku hampir sama, diam, tidak pernah bicara, dikasih makan tidak bisa, dikasih minum, kalau menurut saya dipaksa minum pun, itu air pasti meleleh membasahi baju. Yang menarik itu bagaimana Allah bisa membuat perilaku badan yang siksa neraka pertama dan kedua itu berbeda. Kalau yang pertama tadi itu meraung menjerit, itu seperti itu. Kalau yang kedua ini itu justru main air. Kayak menurut istri saya di beberapa hari terakhir itu, kalau sudah masuk kamar mandi, waduh alamat, tidak nyuci. Kita lihat, kita cermati di Al-Quran itu bahwa sorga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Ini main air. Dan begitu mungkin Allah bagaimana mempertunjukkan kebenaran kejadian demi kejadian di alam sana agar terlihat oleh orang yang ada di alam nyata ini. Nah, ini semata-mata Allah mungkin berkehendak memberi petunjuk kepada kita seluruh bangsa Indonesia, para ahli ulama, mungkin yang semoga tersebarluaskan oleh para reporter, agar segera saja bangsa kita kembali ke jalan Allah demi mewujudkan bangsa kita negara yang bagai surga, pusat ilmu dan peradaban. Karena menurut saya kejadian demi kejadian yang saya alami itu tidaklah mungkin dibuat-buat, tidaklah mungkin dikehendaki oleh kita, tetapi kehendak Allah lah yang ada di dalamnya. Ya, kita ini ibaratnya hanya sebatas wayangnya. Sang dalang mengatur segalanya, wayang hanya menjalankan apa yang dia kehendaki, tunduk berserah diri, tidak punya daya apapun. Tetapi apa yang dia perjalankan kepada saya di siksa neraka 2 kali itu benar-benar menurut saya merupakan karunia yang bisa diambil hikmah, bahwa Allah mentakdirkan bangsa kita ini menjadi bangsa tempat lahirnya peradaban suci. Peradaban yang telah diawali oleh para nabi, dan sekarang kita kembali ke peradaban suci itu. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah bersama-sama, kita bisa bergandeng tangan gotong royong mewujudkan revolusi Indonesia bergulir di seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.